Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries dilaporkan absen saat sesi latihan kemarin karena mengalami kelelahan. Seperti yang dilansir Football Italia, Dumfries melewatkan sesi latihan hari ini karena kelelahan otot, dan kemungkinan besar akan absen pada laga tandang menghadapi Benfica di Liga Champions. Namun, kabar baiknya adalah pulihnya Alexis Sanchez dari masalah kebugaran. Nerazzurri sedang mempersiapkan pertandingan melawan Benfica, dan Dumfries akan tetap tinggal di Pinetina untuk pemulihan diri. Di sisi lain, Sanchez sudah bergabung kembali dengan rekan satu timnya untuk sesi latihan hari Selasa, dan akan tersedia di skuad Nerazzurri setelah absen melawan Juventus. Sementara itu, Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard masih dalam proses pemulihan cedera mereka dan akan melewatkan laga melawan Benfica. Seperti diketahui, Inter akan bertandang ke Estadio da Luz Lisbon untuk menghadapi juara Portugal pada Kamis 30 November dini hari. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah menegaskan bahwa perjuangan mereka di UCL belum selesai. Seperti diketahui, Inter akan melakukan pertandingan Liga Champions menghadapi Benfica pada matchday 5 Grup D. Pelatih Simone Inzaghi pun berbicara dari Stadion da Luz pada konferensi pers pra-pertandingan. Kami berada di Portugal untuk memainkan pertandingan penting dengan rasa puas karena telah berada di babak 16 besar dengan 2 pertandingan tersisa. Namun, perjuangan kami belum selesai dan kami harus mengincar posisi teratas di grup. Ungkap Inzaghi seperti dilansir FC Internews. Mengenai susunan pemain, Audero akan bermain karena dia pantas mendapatkannya dan telah bekerja dengan sangat baik. Saya pikir Sanchez juga bisa menjadi starter. Dia mengalami beberapa masalah ketika kembali dari tim nasional, tetapi kemarin dia berlatih sebagian dan hari ini dia bersama grup. Lanjut Inzaghi. Kami adalah Inter dan kami memiliki tujuan untuk memenangkan setiap pertandingan. Kami telah lolos ke babak 16 besar selama 3 tahun berturut-turut dan tahun ini kami telah mencapai beberapa tujuan. Namun kami tahu bahwa kami memiliki tanggung jawab yang besar karena para penggemar kami pantas mendapatkannya. Kami bertujuan untuk memenangkan setiap trofi demi membuat para penggemar bangga. Kami akan fokus pada apa yang harus kami lakukan malam nanti karena Benfica juga mengincar kemenangan untuk mendapatkan tempat di Liga Eropa. Dan kemudian kami akan menghadapi Sociedad dalam pertandingan head-to-head. Tutup sang pelatih. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi sedang mengalami awal yang lebih sulit bersama Nerazzurri daripada yang diperkirakan banyak pihak. Menurut Gazzetta dello Sport, yang mencatat bahwa pemain internasional Italia tersebut hanya tampil 1 kali sebagai starter, dan hanya bermain 285 menit di Serie A sejauh ini untuk Inter. Seperti diketahui, Nerazzurri membayar sekitar 33 juta euro untuk mengontrak Fratesi dengan harapan bisa menjadi semacam co-starter di lini tengah. Jelas Inter sudah memiliki lini tengah yang berkualitas seperti Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan dan Hakan Calhanoglu. Namun harapannya adalah Fratesi akan memberikan pilihan dengan kualitas serupa. Mantan pemain Sassuolo itu mungkin memerlukan sedikit waktu, dan cepat atau lambat dirinya akan bersaing untuk mendapatkan tempat di lini tengah Inter. Tetapi sekarang sudah di ambang bulan Desember, dan sejauh ini hal itu belum terjadi pada Fratesi. Itu tidak berarti bahwa sang gelandang tidak pernah turun ke lapangan. Fratesi memiliki peluang untuk menunjukkan kualitasnya khususnya dari bangku cadangan sejauh musim ini. Pelatih Simone Inzaghi mempercayai pemain berusia 24 tahun itu untuk membantu Inter memenangkan pertandingan, bahkan ketika melawan tim-tim papan atas. Dan kinerja Fratesi cukup menjanjikan, terutama dari segi fisik, energi serta staminanya. Fratesi hanya sekali menjadi starter di Serie A ketika melawan Empoli, dan beberapa peluang lagi mungkin akan tiba di Liga Champions. Fratesi kemungkinan besar akan masuk line up besok melawan Benfica. Namun sejauh ini, hierarki pemain berusia 24 tahun itu sama sekali belum mampu mengancam posisi pemain kunci seperti Mkhitaryan dan Barella.
Inter Milan dilaporkan ingin memperbarui kontrak Lautaro Martinez meskipun pengorbanan besar harus dilakukan Nerazzurri. Baik dari sisi klub ataupun pemain sama-sama memiliki keinginan untuk terus bersama dan tidak ada indikasi mencederai kebersamaan. Penyerang Argentina berusia 26 tahun tersebut saat ini berpenghasilan sekitar 7,5 juta euro per musim, dan dalam kontrak barunya Lautaro bisa mendapatkan peningkatan pendapatan menjadi 9 hingga 10 juta euro per musim. Namun menurut FC Internews, Nerazzurri dalam keadaan tidak terburu-buru dan bisa saja menunda pembicaraan hingga Mei 2024, yaitu pada akhir musim nanti. Pengorbanan yang dilakukan Inter berupa pelonggaran ruang gaji dengan melepas beberapa pemain yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap performa tim, tetapi memiliki gaji yang cukup memberatkan biaya anggaran klub. Inter Milan bisa menghadapi kendala untuk merekrut Thiago Djallo jika klubnya memutuskan untuk menjual sang pemain pada bulan Januari. Menurut FC Internews, Nerazzurri telah yakin akan memenangkan perlombaan untuk merekrut Djallo. Pemain berusia 23 tahun itu telah menjelaskan kepada klubnya saat ini bahwa dia tidak berniat menandatangani kontrak baru. Oleh karena itu, pemain Portugal tersebut akan tersedia dengan status bebas transfer hanya dalam waktu beberapa bulan. Kabarnya, Inter kini sudah memiliki kesepakatan lisan yang solid dengan Djallo. Namun laporan mencatat bahwa mungkin ada satu aspek yang akan menggagalkan upaya Inter. Dari sudut pandang Lille, tidak ada keinginan untuk kehilangan Djallo dengan status bebas transfer, dan klub Liga 1 itu masih bisa menjual Djallo dengan biaya tertentu pada bulan Januari. Jendela transfer musim dingin akan menjadi kesempatan terakhir Lille untuk menjual Djallo, di mana klub-klub besar Eropa lainnya seperti Juventus dan Barcelona juga tertarik untuk merekrut sang pemain. Dengan demikian, masih harus dilihat apakah Djallo akan menerima kepindahannya pada bulan Januari ke klub lain. Inter Milan tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperlebar jarak mereka di puncak klasemen Serie A saat melawan Juventus kemarin. Menurut FC Internews, yang memberikan postmortem mereka mengenai hasil imbang 1-1 di Derby d'Italia. Inter memang tidak akan menyelesaikan perburuan gelar Serie A musim ini jika meraih kemenangan atas Bianconeri, mengingat perjalanan masih sangat panjang. Namun jika Nerazzurri unggul 5 poin di puncak klasemen, maka hal ini bisa menjadi dorongan psikologis yang besar. Selisih 2 poin menjelang pertandingan kemarin membuat Inter hampir tidak mempunyai ruang untuk melakukan kesalahan, mengingat kehilangan poin apapun akan memungkinkan Juventus untuk mengejar ketertinggalan mereka. Fakta bahwa Inter tampaknya memprioritaskan menjaga jarak dari Bianconeri telah menunjukkan bahwa mereka sangat berhati-hati dalam laga tersebut. Dan sebenarnya Juventus juga tampak menargetkan hasil imbang, yang khususnya di babak kedua. Oleh karena itu, hal tersebut seharusnya merupakan peluang bagi Inter untuk tampil menyerang, guna mengambil kendali dalam perburuan gelar juara. Inter telah meraih hasil nyata dalam pertandingan besar sebelumnya di musim ini dengan mengalahkan Milan, Fiorentina, Atalanta dan Roma. Terlebih lagi, kemenangan derby atas Rossoneri menandai keunggulan Inter dalam perburuan gelar Serie A. Margin kemenangan memang tidak begitu menarik saat laga-laga besar sebelumnya, di mana hasil tersebut hanya menambah momentum Inter. Dengan demikian, pertandingan kemarin di Allianz Stadium seharusnya bisa menjadi kesempatan serupa bagi Inter. Namun sebaliknya, momentum Nerazzurri terhenti, setidaknya untuk sementara. Hasil imbang atas Bianconeri memang bukan merupakan suatu kemunduran yang besar, tetapi faktanya Inter tidak mampu mengambil kesempatan untuk menjauhkan diri di puncak klasemen. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez semakin mengokohkan statusnya sebagai simbol Nerazzurri dengan golnya ke gawang Juventus. Menurut Gazzetta dello Sport, tidak diragukan lagi Lautaro adalah pemain yang sangat menentukan bagi Inter, terutama saat menghadapi tim-tim kuat. Pemain berusia 26 tahun itu mendapatkan reputasi karena tampil menonjol dalam derby melawan rival sekota AC Milan. Sang striker juga telah membobol gawang tim-tim kuat di Eropa seperti Liverpool, Barcelona, Real Madrid dan Benfica.
Lautaro sama sekali bukan tipe striker yang merasakan terlalu banyak tekanan di laga besar. Pemain Argentina itu juga telah menunjukkan kualitas dan mentalitasnya melawan tim-tim seperti Roma, Napoli, Lazio dan Fiorentina. Namun ada satu pertandingan mencolok yang sepertinya membawa kutukan bagi El Toro. Sang striker sepertinya menyimpan beberapa penampilannya yang paling anonim untuk pertandingan melawan Juventus selama beberapa musim terakhir. Pemain Argentina itu secara khusus menuai kritik karena tidak pernah membuat perbedaan dalam pertandingan di Allianz Stadium Turin. Dan tentunya ada kekhawatiran cerita yang sama akan terjadi lagi pada setengah jam pertama dalam pertandingan kemarin. Akan tetapi kemudian Lautaro membalikkan keadaan, di mana sang kapten membuktikan bahwa ia hanya membutuhkan satu peluang untuk mencetak gol penyeimbang yang sangat penting. Lautaro berhasil melakukannya dalam pertandingan di mana menghindari kekalahan adalah hal yang krusial bagi Nerazzurri. Dengan koleksi 15 gol sejauh musim ini maka Lautaro telah lebih menekankan bahwa dirinya layak menjadi kapten sekaligus simbol Inter. Inter Milan akan berusaha menjual bek sayap Denzel Dumfries pada musim panas mendatang jika mereka tidak dapat meyakinkannya untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Menurut FC Internews, Nerazzurri tidak akan melakukan upaya finansial besar-besaran untuk mempertahankan pemain Belanda tersebut yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2025. Inter tentu tidak ingin membiarkan Dumfries memasuki musim terakhir masa baktinya sebelum menandatangani perpanjangan kontrak. Oleh karena itu, tujuan Inter adalah mengikat sang pemain dengan kontrak baru, namun mereka tidak ingin mengeluarkan banyak biaya untuk mempertahankan Dumfries. Sebaliknya, klub akan memberikan tawaran yang mereka anggap masuk akal bagi pemain berusia 27 tahun itu untuk menandatangani kontrak baru. Dengan hal tersebut, maka Inter akan menunggu tanggapan dari sang pemain dan perwakilannya. Jika Dumfries siap menerima tawaran Inter maka pihak klub akan dengan senang hati mempertahankan sang pemain. Namun jika tidak, maka Inter kemudian akan menjual Dumfries di musim panas mendatang dengan menginginkan sekitar 30–35 juta euro. Laporan mencatat, Nerazzurri akan menargetkan Tajon Buchanan dari klub Brugge sebagai target prioritas untuk menggantikan pemain Belanda tersebut. Inter Milan dilaporkan telah melakukan kontak lanjutan dengan agen gelandang Napoli Piotr Zielinski. Menurut Calciomercato.com, kedua pihak telah membahas mengenai gaji dan besaran bonus penandatanganan yang diperlukan untuk mengontrak sang pemain secara gratis pada musim panas 2024. Meski masih menjadi sosok penting dalam barisan pemain Napoli, Zielinski saat ini menjadi salah satu properti terpanas di pasar Serie A. Pasalnya, masa bakti sang pemain akan habis pada akhir musim ini, namun perpanjangan kontrak dengan klubnya hingga kini belum terwujud. Inter telah melakukan pendekatan awal kepada rombongan agen Zielinski beberapa bulan lalu terkait kemungkinan kepindahannya dengan status bebas transfer. Laporan mencatat, Nerazzurri baru-baru ini kembali melakukan pendekatan, dan telah mendapatkan beberapa informasi mengenai biaya yang diperlukan untuk mendatangkan sang pemain. Inter harus membayar bonus penandatanganan sekitar 4–5 juta euro kepada sang agen, dan juga harus menawarkan gaji sekitar 8 juta euro per musim. Total biaya operasi jika Zielinski menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Inter akan berjumlah sekitar 37 juta euro. Inter bukan satu-satunya calon pelamar, dengan Juventus juga telah melakukan pendekatan untuk mencoba mengamankan tanda tangan Zielinski.